Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk kita akan beribadah. Kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Dan untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di hari-hari yang ada di depan kita. Mari kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabat kita yang setia dan yang senantiasa mengasihi kita. Kita naikkan pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan mudah, mengasihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang patuh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, bagi hidup yang penuh aku kenyang. Lelaki kemuliaan pun membawa wajahnya, dan berkat surgawi melimpah itu. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh Zebaot, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh Zebaot, Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, melimpahi kehidupan tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita senantiasa menaruh
iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber damai sejahtera kita, dan biarlah di dalam kehidupan kita, hati kita teguh percaya kepada Tuhan, dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memenuhi roh dan jiwa kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Kita mau bermazmur bersama dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 sebagai bagian dari puji-pujian kita. Saya akan memimpin pembacaan ini bagi kita semua, Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Mari kita memuji Tuhan. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik, tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah dalam Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Beristirahatlah di dalam Yahweh dan teguhkanlah dirimu karenanya. Jangan marah kepada diri sendiri karena orang yang sukses hidupnya maupun yang melakukan tipu daya. Menjauhlah dari amarah dan berhentilah dari kegeramanmu, sebab hal itu dapat membawamu melakukan kejahatan. Sebab para pelaku kejahatan akan dilenyapkan, tetapi barang siapa yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi bumi. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita seperti kata pemazmur, beristirahatlah di dalam Yahweh. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Letakkan iman percaya kita bahwa di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, kita akan baik-baik saja. Di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, semua kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan. Di dalam pemeliharaan Tuhan, Dia sudah menyediakan semua yang baik. Dan Dia akan memakai kita untuk melakukan banyak kebaikan. Menjauhlah dari amarah, berhentilah dari kegeraman. Janganlah amarah dan kegeraman menguasai hati kita. Tetapi hati kita biarlah dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Karena amarah hanya akan membawa kita untuk melakukan kejahatan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada kekuatan Tuhan, orang yang yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak. Ayat 9 dikatakan, akan mewarisi bumi. Puji nama Tuhan. Biarlah janji firman Tuhan ini boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Karena Dialah gunung batu keselamatan kita. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Hentiku pelindung menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menemukan firman Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami siap untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan jika kami membaca dan merenungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Ya, shalom semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali ya meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Dan kita tiba pada Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ya, yang menceritakan di situ bagaimana Paulus dan Silas ya mereka ditangkap, mereka disesat ya oleh karena mereka memberitakan Tuhan Yesus ya bagi orang-orang yang ada di wilayah itu. Kita akan langsung melihat kepada PowerPoint-nya oleh karena teks Alkitabnya juga sudah ada di situ ya. Baik. Dan pada pagi ini topik kita adalah penderitaan yang mendatangkan keselamatan. Ya, bagaimana Tuhan memakai penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas ya justru untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Ya, dan teks kita dari Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, kalau kita melihat kepada teks ini, ya perikop ini memperlihatkan ya atau menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat menggunakan penderitaan seseorang ya atau penderitaan anak-anaknya ya untuk mendatangkan keselamatan. Ya bukan hanya mendatangkan keselamatan tapi juga untuk mengubah kehidupan ya seseorang. Bahkan Tuhan dapat mengubah ketidakadilan menjadi kesempatan untuk bersaksi dan dan untuk menunjukkan kuasanya. Jadi ini yang kita lihat dari ide utama ya, poin utama dari Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Nah, saya akan bacakan untuk kita teksnya. Nah, yang pertama kita lihat ayat 16 di situ sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, bagaimana Paulus ya dan Silas ya mereka harus berkonfrontasi ya dengan kegelapan, ya, harus berkonfrontasi dengan kuasa kegelapan. Ayat 16, ketika kami pergi untuk berdoa, ada seorang hamba perempuan menemui kami. Ia memiliki roh ramal. Ya, jadi ini ada orang yang memang dia dikuasai oleh roh jahat, ya, dan ini roh ramal ya atau roh tenung. Ia memiliki roh ramal yang mendatangkan keuntungan besar bagi tuan-tuannya. Jadi rupanya tuannya bukan hanya satu ya, tetapi ada beberapa seperti itu. Ya, dan mereka memanfaatkan ini hamba perempuan ini untuk bisa mendapatkan uang dari orang lain. Ya, karena dia bisa meramal ya, sebab ada roh jahat yang menguasai dia. Ayat 17, dia mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak, orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, yang memberikan kepada kita jalan keselamatan. Kalau kita lihat ya, apa yang dinyatakan atau dikatakan oleh hamba perempuan ini, ya, itu dia mengatakan, ya dia berteriak ya sambil mengikuti Paulus, ya dan timnya. Kemudian dia bilang, orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi. Ya, itu benar nggak? Benar. Kemudian dia katakan, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Itu benar nggak? Benar. Nah, jadi setan pun, ya, itu sesuatu dia menyatakan kebenaran. Walaupun dia tetap setan, ya, dia tidak berubah menjadi malaikat. Dia tetap setan, walaupun dia itu menyampaikan sesuatu yang benar. Dia menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, di dalam Alkitab itu ada ayat ya, di situ dikatakan ya bahwa setan itu atau iblis itu dia percaya hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan saja, dan dia gemetar. Jadi setan juga tahu bahwa hanya ada satu Elohim, ya hanya ada satu pencipta. Jadi orang yang terlalu membangga-banggakan
ya, atau satu ideologi atau satu keyakinan yang terlalu membanggakan bahwa itu hanya ada satu Tuhan atau satu Allah, ya, itu bukan hanya mereka, setan juga itu percaya itu. Ya, tapi setan itu dia tetap setan. Jadi setan juga bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dalam tanda kutip dia benar. Ya, jadi ini si hamba perempuan ini waktu dia mengatakan orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan, itu akurat sekali. Tetapi masalahnya adalah ayat 18, dia melakukan hal itu berhari-hari dan Paulus sangat terganggu. Anda bisa bayangkan ya, beberapa hari atau berhari-hari ada orang datang mengikuti Anda, lalu kemudian dia memproklamirkan kepada orang lain, ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Jadi Paulus kemudian dia merasa atau dia melihat bahwa oh ini ada roh yang nggak benar nih, ya, yang mengikat atau menguasai hamba perempuan itu. Maka sambil berpaling kepada roh itu, Paulus berkata, dalam nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi rupanya ada roh jahat yang menguasai hamba perempuan ini, sehingga dia bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Ya, nah di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus, ya, bagaimana hamba Tuhan ini dia peka, ya, terhadap perkara-perkara spiritual, ya. Jadi kita juga harus belajar, ya, memiliki kepekaan rohani. Ya, karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Kristus, masih diikat oleh, ya, roh jahat, ya, atau isme-isme ajaran dari dunia ini, sehingga kita harus peka terhadap perkara-perkara spiritual. Ya, kita harus memiliki kepekaan terhadap apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita saat ini. Karena ini dunia ini dia sedang bergerak dan berubah dengan, ya, itu dengan sangat cepat sekali. Ya, kita harus memiliki kepekaan rohani. Nah, Paulus dia memiliki kepekaan rohani karena dia bergaul dekat dengan Tuhan, ya, dan dia dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia bisa membedakan, ya, ini roh apa ini yang ngomong mengenai dia, bahwa dia adalah hamba Elohim yang maha tinggi yang memberitakan jalan keselamatan, dan ternyata itu bukan Roh Kudus yang ngomong, ya, tetapi itu roh jahat, sehingga roh jahat itu diusir, ya, oleh Rasul Paulus. Ya, jadi kita masih ingat bahwa kita dipanggil untuk menghadapi tipu daya rohani. Ya, tadi malam Bu Debi itu ada kirim link video, ya, ini perempuan yang ketipu pakai JNE, sampai transfer uangnya banyak sekali habis, ya. Jadi bahaya sekali, ya, ini banyak sekali penipuan dalam berbagai bentuk, bukan hanya soal ekonomi tapi juga penipuan soal politik, ya, penipuan soal jabatan, ya, penipuan soal ijazah, soal macam-macam, ya. Jadi di dalam dunia ini, saudara, ya, orang-orang dikuasai oleh dosa itu mereka melakukan tipuan-tipuan rohani, dan kita dipanggil, ya, untuk melawan, untuk menghadapi itu. Ya, jadi kita masih ingat bahwa tidak semua kebenaran yang diucapkan itu berasal dari Tuhan. Bahkan itu kendati, ya, yang menyampaikan itu misalnya seorang pendeta atau seorang ulama, belum tentu yang dia katakan itu adalah kebenaran. Ya, kita mesti hati-hati. Dan kita mesti ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas, ya, otoritas rohani atas kuasa setan. Oleh karena itu, kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan memberikan kepada kita karunia untuk membedakan roh. Jadi kalau Anda tidak mau ketipu, ya, harus punya karunia membedakan roh.
Jadi kita tidak gampang orang datang kepada kita mengiming-imingi, kau kerja sama aku ya, gajimu tinggi. Nggak tahu dikirim kemana, ke Kamboja, dikirim ke Myanmar, diambil organnya, dibunuh. Ya, itu orang-orang Indonesia, kok nggak mikir itu, kok mau pergi ke Myanmar ya, Myanmar negara seperti itu. Dan negaranya saja sekarang itu kacau itu kan diperintah oleh junta militer. Kok mau pergi ke sana gitu loh. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan ya tipu daya ya di dalam dunia ini sudah. Ya, ada begitu banyak tipu-tipu daya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah ini Paulus ya dia melakukan hal yang benar, dia mengusir roh jahat, apa yang terjadi, Saudara? Ya, mereka dianiaya. Dia dianiaya ya, bersama dengan Silas ya, karena menyatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Dia mengusir roh jahat itu. Ayat 19. Ketika para majikan dari hamba perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat keuntungan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeretnya ke pasar ke hadapan para pemimpin. Ya. Orang bisa melakukan apapun ya ketika sumber ekonominya ditutup atau tertutup, ya kan? Ada yang bilang kemarin itu demo-demo kemarin itu salah satu pendananya Rija Halid katanya, ya, karena bisnis minyaknya itu ditutup sama ini pemerintah. Ya, kita nggak tahu, ya apapun itu. Ya, jadi ketika orang keuntungan ekonominya sudah lenyap, mereka dendam, ya, kemudian mereka melakukan sesuatu yang buruk ya kepada Paulus dan Silas, ya diseret ke pasar ke hadapan para pemimpin. Setelah menghadapkan Paulus dan Silas kepada para pemimpin kota, mereka berkata, orang-orang Yahudi ini mengacau kota kita dan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas bagi kita, orang-orang Romawi, untuk menerima atau menurutinya. Jadi ada aja kalau orang itu sudah benci dengan seseorang, apa saja bisa dia katakan, apa saja bisa jadi masalah. Dalam konteks ini kita bisa melihat itu tuduhannya adalah Paulus dan Silas mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas ya bagi orang-orang, dikatakan bagi kita orang-orang Romawi untuk menerima atau ya menurutinya. Nah, namanya masa, nah itu kan kalau masa itu udah diprovokasi itu bahaya banget kan. Ada banyak kasus-kasus. Dulu saya pernah menonton kesaksian itu, ya, ada orang katanya dia dituduh nyuri, udah disiram pakai bensin, siap untuk dibakar. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus, padahal dia nggak nyuri. Tapi ini masa udah banyak dan orang banyak percaya aja gitu loh. Jadi bahaya sekali ya. Ini kalau udah kerumunan orang, udah masa diprovokasi, ya kan sama kayak kejadian kemarin itu. Ya, masa diprovokasi, dia bisa menjara, dia bakar gedung DPRD, kemudian dia bakar kantor polisi, ya itu jadi itu suasananya itu chaos ya. Jadi itu bahaya sekali. Makanya Anda kalau ada masa lagi berkerumun, apalagi kita tahu itu ada sesuatu yang nggak beres di situ, ya ada kemarahan di situ, jangan berada di tengah-tengah kerumunan massa. Ya, nah, ayat 22 diprovokasi seperti itu, kerumunan orang itu apa? Serentak mengepung. Ya, lalu para pemimpin kota itu menanggalkan jubah Paulus dan Silas dan memberi perintah untuk menyesah mereka ya, mereka dipukuli atau dicambuk ya, pokoknya mereka itu itu disiksa. Ya, setelah berkali-kali menyesahnya, mereka menjebloskannya ke dalam penjara dan memerintahkan seorang sipir untuk menjaga mereka dengan ketat. Setelah menerima perintah itu, sipir menjebloskan mereka ke penjara bagian dalam dan memasung kaki mereka pada balok kayu. Wah, sudah dipukuli, dimasukkan di penjara, kemudian dimasukkan dalam penjara yang paling dalam ya, sehingga
sangat sulit ya untuk bisa meloloskan diri, kakinya dipasung lagi pada balok kayu. Jadi seolah-olah ini Paulus dan Silas ini penjahat kali berkakam yang sangat berbahaya. Anda bisa bayangkan orang pemberita Injil, seorang murid Kristus, ya murid-murid Kristus mengalami ya penganiayaan dan ketidakadilan seperti itu. Nah, saudara, dalam hidup kita juga kadang-kadang ya Tuhan izinkan kita mengalami ketidakadilan. Ya, kalau kita ingat ya, ini flashback ke belakang kehidupan kita. Anda pernah nggak mengalami yang namanya itu ketidakadilan? Rata-rata orang pasti pernah ya mengalami ketidakadilan, ya, difitnah teman sendiri, kehilangan pekerjaan, kemudian berkat yang harusnya buat Anda dirampok orang lain. Nah, dalam hidup itu akan ya itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita ya mengalami yang seperti itu. Ya ini sama seperti Paulus dan Silas, ya mengalami ketidakadilan. Ya. Nah, tetapi ya itu mereka tetap setia. Nah kita lihat ini. Jadi mereka dianiaya karena kebenaran. Ya, dan dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, saudara, ya ada banyak kasus-kasus ya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja ya. Kita lihat gereja yang dibakar lah, orang Kristen yang dianiaya, ya, mengalami perlakuan yang tidak adil. Ya, ada tuduhan palsu, ada penghinaan, ya di depan umum, ada pemukulan yang brutal, ada pemenjaraan. Jadi kita bisa melihat ini adalah sebuah ketidakadilan sistemik. Ya, pihak berwenang merespon kerugian ekonomi atau keuntungan pemilik dengan kekerasan. Ya, ketidakadilan sistemik. Ya, ini kenapa sebuah negara itu kacau? Karena ada ketidakadilan. Ya kan? Sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai segelintir orang. Lihat Indonesia sekarang. Kaget itu orang yang kerja ojol itu ada 7 juta. Dan saya lupa ada 3 juta kalau nggak salah itu sarjana. Ojol. Tiap hari berpanas-panas. Nunggu, ya, nunggu penumpang, nunggu pesanan. Jadi orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Terjadi ketimpangan. Itu terjadi di mana-mana. Ya, ketidakadilan dan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa ketidakadilan itu dilakukan oleh pihak berwenang. Dan makanya ya kita sedih ya karena orang-orang yang harusnya mereka dengan kebijakannya ya mereka bisa membuat masyarakat lebih sejahtera, tapi ternyata kebijakan itu dipakai hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Coba lihat itu. Siapa itu? Emmanuel Ebenezer itu. Belum sampai setahun sudah. Jadi wakil menteri. Dia sudah punya belasan mobil mewah, belum motor-motor mewah. Itu baru wakil menteri loh. Jadi kita bisa lihat bangunan, sistem yang ada di negara kita ini. Ya, itu mengerikan ya. Jadi kalau ketidakadilan itu terjadi, maka banyak orang yang menderita ya dan akan menimbulkan kekacauan. Nah, dan kita lihat ini yang dialami oleh ya itu Paulus itu dan Silas. Mereka ditangkap, mereka menghadapi tuduhan palsu, mereka dihina di depan umum. Ya, mereka dipukuli secara brutal, mereka dipenjara, kakinya dipasung pula. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari di sini ya, bahwa ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan tidak membebaskan kita dari penderitaan. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan itu tidak menjamin dia bebas dari penderitaan. Justru itu membawa dia kepada penderitaan. Ya, kita harus bisa mengantisipasi akan ada perlawanan ketika kita menantang sistem atau berhala yang jahat. Apakah itu dalam bentuk imoralitas seksual,
ya, keserakahan akan uang dan kekuasaan. Ya, pasti akan ada perlawanan. Ya, ini contohnya. Ya, ini siapa di antara Anda yang belum ini melihat ini? Charlie Kick ini luar biasa, saudara, kisah ini. Saya banyak merenung, saya banyak berpikir, ya 2 minggu ini ya, sejak dia dibunuh dengan cara yang begitu mengerikan, ya itu seperti itu. Dan bagi saya, dan kemudian saya mengikuti, ya ini apa sih yang dia, ini saya baru dengar ini orang, saya belum pernah dengar. Saya baru dengar saja dia ini ditembak. Dia ditembak mati, baru saya, ini siapa yang ditembak? Saya tonton ratusan itu video-videonya dia, apa yang dia sampaikan. Apa sih yang dia sampaikan? Ini Nabi Tuhan ini. Ini martir Kristus ini orang. Dia melihat Amerika, kerusakan moralnya luar biasa. Luar biasa kerusakan moralnya. Sampai orang di Amerika, anak-anak itu di sekolah diajari, mereka bisa memilih gender. Kau bisa menjadi laki-laki atau kau mau, kalau menjadi perempuan silakan. Mau jadi laki-laki silakan. Free sex. LGBT, yang bunuh dia itu LGBT. Jadi kalau di Amerika itu kan ada dua kekuatan, itu partai politik ya, Republikan dan juga itu kaum kiri atau Demokrat, ya itu liberal. Dan orang liberal itu ternyata mengerikan sekali imoralitasnya. Jadi itu ketika ditanya, ya, itu kamu ingin dikenang sebagai apa? Saya ingin orang kenang saya, iman saya, dia bilang. Kalau saya mati, orang ingat, orang mengenang saya, mengenang iman saya, mengenang bahwa saya adalah pengikut Kristus. Ini orang yang langsung masuk ke sarangnya setan, berkhotbah di sarangnya setan. Inilah Rasul Paulus, inilah Tuhan Yesus, ya di abad yang pertama. Ini luar biasa, dan dia dibunuh dengan cara yang begitu sadis, ya, di hadapan publik. Dan itu videonya di mana-mana, di YouTube, di Facebook, di mana-mana. Dan itu pasti nanti besok anaknya yang masih kecil 2 orang, kalau udah besar pasti akan bisa lihat itu video. Bagaimana bapaknya dibunuh dengan cara yang begitu brutal seperti itu. Ya, dibunuh karena orang yang membunuhnya, kenapa? Ya, karena dia tidak mau dosanya ditegur. Ya, dia tidak mau dosanya ditegur. Nah, saudara, inilah tantangan kita di tengah-tengah dunia yang semakin sekuler. Ya, saya sudah lama sih ngikutin Amerika itu, berapa itu, sekitar 30 tahun lalu, ya, teman-teman yang sekolah di sana itu mereka bilang, ya, itu Amerika itu is on the crossroad, ya, ada di persimpangan jalan. Mereka akan ya itu mengikuti bapak-bapak rohani mereka dulu yang mengungsi dari Eropa karena dianiaya oleh gereja-gereja yang nggak mau bertobat, ya itu di Eropa, atau mereka akan menjadi sekuler, mereka menjadi liberal. Dan ini orang yang, ya dia itu salah satu yang berdiri paling depan. Dia berdebat, dia berdiskusi di institusi-institusi pendidikan di seluruh Amerika, menjelaskan mengapa, ya, apa namanya, itu jangan melakukan aborsi. Kemudian juga dia menjelaskan, ya itu mengapa LGBT itu dosa, dan sebagainya dan sebagainya. Dan mengundang orang untuk datang kepada Kristus. Mengundang orang untuk datang kepada Kristus. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini salah satu ikon dunia, dan hari ini di waktu Amerika katanya dia akan dimakamkan, ya. Charlie Kirk. Nah, kita kembali ke teks kita itu, ya, ayat 25, ya. Jadi ketika mereka ditangkap, sudah disiksa, ya, disiksa di hadapan umum lagi,
dijebloskan ke dalam penjara, penjaranya paling dalam, udah itu dipasung lagi. Anda bisa bayangkan ya, ini penderitaannya, ini ya, penderitaan dan ketidakadilan yang dialami Paulus dan Silas itu pasti luar biasa besar. Kira-kira tengah malam ya, firman Tuhan mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ya. Nah, saudara, kalau bukan Roh Kudus dalam diri mereka, mereka tentu tidak akan bisa melakukan itu. Kalau bukan Tuhan sendiri yang hadir dalam hidupnya, ya, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan sukacita untuk bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kita lihat di sini ada reaksi yang tidak terduga. Tidak ada keluhan, hanya ada penyembahan. Dan apa yang mereka lakukan tentu didengar oleh tahanan yang lain. Saya menemukan begitu banyak kisah orang-orang bahkan yang saya kenal masuk penjara karena menyaksikan Injil. Di penjara itu memenangkan banyak sekali jiwa. Ya, saya kenal ada seorang ibu, dulu ada 3 ibu di Indramayu yang mereka itu ditangkap di penjara, kalau nggak salah 3,5 tahun. Di penjara eh, itu mereka dari Indramayu, mereka di penjara di Cirebon kalau nggak salah, apa di Indramayu begitu. Lalu kemudian, jadi mereka itu ditangkap kenapa? Mereka diadili itu kenapa? Karena mereka membuka rumahnya, lalu ada anak-anak. Ya, jadi mereka hari Sabtu begitu, ya pokoknya weekend, itu anak-anak datang, lalu mereka itu menceritakan tentang Injil. Ya, dan anak-anak itu dari berbagai agama gitu. Lalu kemudian itu mereka ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke penjara. Saya ketemu itu salah satu ibu ya, namanya Bu Eti, waktu saya di Phuket, itu di Thailand ada konferensi misi, dan dia kemudian bersaksi. Ya, dia bersaksi diterjemahkan. Kebetulan saya bawa videonya dia, bagaimana dia diadili, lalu ada masa ribuan orang di luar pengadilan, bahkan masuk ke dalam pengadilan, memberikan tekanan kepada hakim. Ya. Akhirnya mereka bertiga itu di penjara 3,5 tahun, dan dia bersaksi bagaimana di penjara banyak ya banyak itu orang-orang yang ditahanan itu yang mereka bawa kepada Kristus. Ya, mereka bawa kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan bisa merubah ya ini penderitaan seseorang untuk apa? Untuk menjadi kesaksian yang penuh kuasa. Ya. Jadi bagaimana Paulus dan Silas mereka menyembah di dalam penderitaan ya. Dan ini adalah kesaksian yang penuh kuasa. Dan kita bisa melihat bagaimana sukacita di dalam Kristus itu tidak bergantung kepada keadaan. Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Ya, nah, saudara, inilah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh membaca berita ini, berita itu, kemudian ada hal yang buruk mungkin secara ekonomi terjadi. Itu maksudnya bukan kita kemudian kehilangan damai sejahtera, enggak. Ya, kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan ya, tapi Tuhan juga kan berikan nikmat kepada kita. Untuk kita bisa mengantisipasi apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Ya, tetapi itu bukan berarti ketika ada situasi buruk terjadi, kita kehilangan damai sejahtera. Jangan. Ya, karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dari Tuhan itu adalah damai sejahtera yang unconditional, tanpa syarat. Jadi nggak peduli orang mungkin duitnya tinggal sedikit, hanya cukup untuk hari ini dan besok, setelah itu udah nggak ada lagi sisa tabungan.
Tapi karena Tuhan di dalam hidupnya, dia percaya bahwa lusa dia akan diberikan makan oleh Tuhan. Hari-hari berikutnya Tuhan akan menjamin dia. Nah, jadi kita jangan khawatir. Ada cara Tuhan ya memberkati hidup kita. Dan sering sekali dia bekerja itu jauh di luar dari apa yang bisa kita pikir. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan terjadi gempa bumi. Ya, gempa, saya menyebutnya gempa bumi ilahiyah. Ya, ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian di tengah-tengah, ya penderitaan di tengah-tengah, ya itu kesakitan di tengah-tengah ketidakadilan. Orang kalau mengalami gitu pasti marah banget tuh. Ya kan pasti marah sekali kita ya itu kalau itu mengalami seperti itu. Saya ini bikin apa sih? Saya tidak nipu orang, saya tidak mencuri, saya tidak merampok. Oh, sekarang saya ada di penjara seperti ini. Nah, tetapi karena sukacita dari Roh Kudus, Paulus Silas menyanyi, ya menyanyikan pujian, apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kuasanya, terjadi gempa bumi ilahi. Ya, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga fondasi penjara itu terguncang. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan semua belenggu pun terlepas. Nah, saudara, siapa yang bisa melakukan ini? Ya, itu siapa yang ada dalam penjara pada waktu itu? Pasti malaikat Tuhan. Ya kan? Malaikat Tuhan menggoncangkan bumi sehingga terjadi gempa. Udah pondasi penjara terguncang, pintu-pintunya terbuka, oke lah, itu pintu-pintu terbuka itu oleh karena gempa. Masa gempa bisa membuat belenggu terlepas? Orang belenggu-belenggunya terlepas. Ya, itu pasti ada malaikat Tuhan itu dia sibuk dia lepasin itu. Ya, kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya sudah tidak ada yang ya, bisa untuk menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa menahan. Ayat 7. Ketika sipir itu tersadar dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia bilang, dia pikir mati saya ini. Pasti saya akan dibunuh ini oleh ini, ya, ini atasan saya atau oleh ini apa? Ini oleh pemerintah atau kaisar atau siapapun yang punya kewenangan untuk itu. Karena apa? Ini serius banget. Ya, itu penjara itu tidak boleh orang-orang yang ditahan itu bisa sampai lolos. Sehingga waktu dia tersadar melihat pintu-pintu penjara terbuka, maka ia menghunus pedang hendak bunuh diri karena mengira para tahanan telah melarikan diri. Namun Paulus berteriak dengan suara keras sambil berkata, janganlah lakukan apapun karena kami semua masih di sini. Tidak ada yang pergi meninggalkan penjara. Kesempatannya besar, tapi dia tidak mau. Saudara, ini yang terjadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan dan kita mengalami ketidakadilan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Ya, dia pasti melakukan itu sesuatu. Ya, rantai jatuh, pintu terbuka. Tapi Paulus dan Silas tidak melarikan diri karena dia mengkhawatirkan ya itu kepala penjara atau sipir penjara. Nah, saudara, yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan sanggup mengguncang penjara manapun, ya baik secara harafiah maupun rohani. Jadi kalau ada apapun yang membelenggu kita, yang membuat kita kehilangan sukacita, yang membuat kita tidak bisa naik lebih tinggi, seperti selalu tertahan, ingat Tuhan sanggup dia mengguncangkan ya, penjara apapun yang membelenggu kita. Asal kita mau sungguh-sungguh ya, itu taat kepadanya. Ya datang kepada Tuhan mengharapkan pertolongan. Dan ingat bahwa kebebasan yang sejati itu bukanlah dengan cara melarikan diri. Ya, ada orang yang dia apa namanya ada dalam satu situasi yang sulit, ya, dia ketika menghadapi situasi yang sulit dia pergi.
Dia tidak mau menghadapi situasi sulit itu. Padahal sering sekali yang terjadi kita menghadapi situasi sulit ya untuk suatu hal itu bisa jadi karena memang Tuhan izinkan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan sedang menguji kita. Ya, makanya itu jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya, kita harus belajar untuk bersabar. Ya, bersabar menantikan waktu Tuhan. Ya, itu firman Tuhan mengatakan, ya rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalan. Itu seperti tingginya langit daripada bumi. Demikian tingginya rancanganku dari rancanganmu dan jalanku dari jalan. Ya, rancangan Tuhan itu rancangan yang dahsyat, saudara. Dan kalau dia sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Kalau dia memutuskan untuk menjatuhkan seseorang, nggak ada yang bisa mengangkat. Ya, jadi kita masih sabar itu menantikan waktu Tuhan. Kita juga masih ajar anak-anak kita ya untuk belajar menantikan waktu Tuhan. Jangan desak-desak supaya mereka langsung punya prestasi yang tinggi, entah dalam hal skill tertentu atau dalam pendidikan tertentu. Biarkan mereka berproses. Biarkan mereka bergulat, bergumul dengan Tuhan. Dan biarkan mereka mengalami Tuhan sendiri secara pribadi di dalam kehidupan. Ya, kita jangan kita coba meng-create itu anak-anak kita ya, itu berdasarkan selera kita. Jangan. Karena bisa jadi bukan itu kehendak Tuhan atas hidupnya. Tugas kita adalah kita doakan. Kita doakan serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dan ingatkan mereka untuk selalu hidup bersandar kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, bagian yang terakhir kita lihat. Bagaimana ya keselamatan dari Tuhan bisa sampai ke tempat-tempat yang paling asing. Ya kan? Ini kan aneh kan? Ada sipir yang bertobat. Dan kita tidak dengar, tapi bisa jadi ya itu tahanan-tahanan lain pun karena melihat peristiwa itu banyak yang kemudian ya, datang pasti ada yang bertobat itu. Karena mereka melihat bagaimana apa yang Tuhan nyatakan. Kemudian sipir itu meminta obor dan bergegas masuk, lalu dengan gemetar ia sujud di hadapan Paulus dan Silas. Setelah itu ia mengantar mereka keluar dan bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ini adalah pertanyaan banyak orang. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat dunia akhirat? Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Saudara, ini ayat yang sering sekali dipakai ya dalam penginjilan, kita menginjili orang dan ingatkan orang supaya seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyelamatkan dia dan bukan hanya dia, tetapi seisi rumahnya. Ya, itu janji Tuhan. Jadi ketika ada satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah itu menjadi ya itu target Tuhan untuk dijangkau untuk diselamatkan. Asal kita juga memberitakan Injil ya kepada keluarga kita. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada sipir itu, kepala penjara, dan juga kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada malam itu juga ia membawa mereka dan membasuh luka-luka mereka. Kemudian ia memberi diri dibaptis bersama semua orang yang ada di rumahnya. Luar biasa ya. Kepala penjara, dia memberi diri dibaptis. Juga semua orang yang ada di rumahnya memberi diri dibaptis. Mereka menjadi
pengikut Kristus. Ayat 34. Kemudian ia mengajak mereka kembali ke rumahnya, lalu menghidangkan makanan dan ia bersukacita bersama seisi rumahnya yang telah percaya kepada Elohim. Ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Tidak lagi percaya kepada berhala-berhala. Ya, jadi kita bisa melihat ada transformasi di sini. Dari rasa takut menjadi iman. Ya, kemudian terjadi keselamatan rumah tangga. Seluruh rumah tangga menjadi percaya dan dibaptis. Jadi saudara, kita lihat bahwa penderitaan kita ya dapat Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang lain, dan itu terjadi dari dahulu sampai sekarang. Terjadi pada masa Paulus, terjadi sekarang. Penderitaan yang anak Tuhan alami dapat Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang lain. Injil menjangkau orang-orang di tempat-tempat yang paling gelap. Ya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-35 sampai 40. Jadi dalam teks ini kan kita lihat bagaimana Paulus dan Silas, mereka bilang, ini kami dipukuli di depan umum. Lalu ayat 35-40 itu mereka disuruh untuk pergi diam-diam. Kemudian itu Paulus bilang, yang benar, ini kami ini warga negara Rom, masa kami diperlakukan seperti ini? Orang jadi takut itu kan, wah ini warga negara Rom. Dan mereka sudah melanggar hukum, ya, karena apa? Mengadili orang, ya, menyiksa orang, memenjarakan orang tanpa proses yang benar. Ya, jadi Paulus dia menegaskan hak-hak Romawinya dia meminta pertanggungan jawab dari pihak berwenang. Ini. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari di sini, bahwa kita juga perlu mempertanyakan kepada ya pihak berwenang. Kalau mereka melakukan ketidakadilan, kita perlu pertanyakan itu. Kenapa kamu melakukan ketidakadilan? Jadi jangan dibiarkan, sudah. Ya, mencari keadilan bukanlah hal yang tidak rohani. Ya, kita harus meneguhkan identitas kita di dalam Kristus, ya, dengan mengimbangi kerendahan hati dan dengan keberanian. Nah, jadi sebagai kesimpulan, ingat bahwa Tuhan mau kita menghadapi kegelapan. Ya, kita hidup dalam dunia yang gelap. Dengan agama-agama, ideologi-ideologi, isme-isme, ya, imoralitas yang luar biasa di tengah-tengah dunia kita. Ya, kita harus menghadapi itu. Seperti Charlie Kirk, dia berani menghadapi itu. Makanya itu bagi saya, ini Charlie Kirk itu dia seorang nabi. Itu sama seperti Yesaya. Yesaya apa yang terjadi pada hidupnya? Ya, dia dibunuh oleh Raja Israel itu. Ya, dengan cara digergaji. Nabi-nabi yang disiksa, dianiaya, dibunuh. Kemudian Charlie Kirk itu seperti siapa? Seperti Yohanes Pembaptis yang kepalanya dipenggal kan? Ya, dia dipenggal atas perintah Herodes. Ya. Oleh karena apa? Herodes waktu itu apa namanya? Kalau saya tidak salah ini anaknya itu ya, itu putrinya ulang tahun. Lalu dia bilang, itu kau minta apa saja aku kasih. Lalu kemudian ini putrinya itu dihasut sama ibunya. Ibunya benci banget dengan Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis menegur dosa dia dengan suaminya. Itu sebetulnya ya itu terjadi apalah itu. Ya, itu perselingkuhan, bagaimana dia ambil istri dari saudaranya kalau nggak salah. Ya, kita bisa cek lagi itu. Akhirnya apa? Yohanes dia dipenggal. Jadi inilah kita hidup dalam dunia yang seperti ini, sudah. Ya, dan Tuhan tetap mau memakai kita menghadapi kegelapan. Jangan diam. Ya, kita harus lakukan sesuatu. Nah, tujuan penderitaan itu apa? Tuhan dapat menggunakan penganiayaan untuk tujuan yang lebih besar. Ya, kita ingat bahwa kita harus senantiasa memuji Tuhan karena ada kuasa di situ. Ya, ibadah dapat mengubah suasana.
Kemudian kita harus melakukan penginjilan yang berani, ya. Bersiaplah untuk memimpin orang lain kepada Kristus, bahkan dalam kesulitan. Ya, saya ingat ada seorang ibu, ya, itu seorang perempuan Yahudi berdebat sama Charlie King. Kemudian, dia marah-marah lah begitu. Lalu kemudian Charlie King bilang, itu saya mengundangmu untuk datang kepada Kristus. Karena saya ini orang Yahudi, kata si ibu ini. Apakah saya juga harus ini? Itu jadi orang Kristen, ini saya pengikut Kristus ya, karena Kristus itu juru selamat dan raja katanya. Kamu harus menyerahkan hidupmu kepadanya. Ya, bahkan orang-orang Israel dan Palestina harus menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Kalau tidak akan pernah ada damai di sana, dia bilang. Ya, nah, jadi inilah, ya, ini penginjilan yang berani. Ya, kita harus memimpin orang lain kepada Kristus, karena tanpa Kristus orang tidak akan mengalami damai dalam hidupnya, karena hanya Kristus yang bisa menebus, ya, dosa seseorang. Jadi kita lihat juga yang terakhir, ada kedaulatan Tuhan di sini. Dia membuka pintu penjara, mengubah hati dan mengubah ketidakadilan menjadi kesempatan. Ya. Saya ingin menutup bagian firman ini, kita menonton, ya, video. Jadi saya ada kumpulkan beberapa video, ya, dan yang luar biasa, saudara, saya melihat, ya, itu saya melihat ada orang-orang. Jadi setelah ini Charlie Kirk ini dibunuh, apa yang terjadi? Ini sekarang sedang terjadi reformasi rohani. Sedang terjadi kegerakan rohani di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Ada orang-orang, ya, ini Amerika, dia menyaksikan, dia sama sekali tidak pernah buka Alkitab, ya, dia tidak percaya dengan kekristenan, dia ateis, ya, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak berdoa. Tapi setelah Charlie Kirk ini dibunuh, dia mulai mengambil Alkitabnya dan dia mulai berdoa. Dan dia mulai percaya. Dan orang-orang kemudian jadi percaya kepada Tuhan. Ya, ini saya lihat ada, ya, kita tonton video singkat sebelum, ya, saya mengakhiri sesi kita. This woman opens the Bible for the first time since Charlie Kirk's death. Watch this. I've never ever opened the Bible before. In fact, I know nothing about Christianity or Jesus. But yesterday, after witnessing the assassination of Charlie Kirk on the internet, and it just being so normal to people, like watching this man get shot in the neck, and everybody being so desensitized and just going on with life like it was normal. Something was calling me to my husband's Bible. My mother-in-law and my father-in-law, my husband, you know, they have been trying to bring me to Christianity, you know, since I met them. They're not like overbearing, they don't force it on me, but like, you know, they talk about it. And they respect that, like, I don't know how I feel. But for the very first time yesterday, I grabbed the Bible. I don't know what I'm looking for in the Bible. I don't know why I felt like I needed to grab the Bible. But I grabbed my husband's Bible. And the page that I opened up to was the verse, John 8:32. And it said, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." And I feel like that changed me so much, because up until yesterday, I leaned both ways politically. I am pro-life, but I also believe women should have autonomy over their bodies. I don't care if someone is gay, but I don't want sexuality pushed on my children in school. I believe in the Second Amendment, but like, it also makes me sad that bad guys have guns too.
I've never voted before, but after yesterday, I know where I stand. I will never cast a blue vote. I am convinced that the Democratic Party is ran by the devil himself. And I know I'll get hate for saying this, and I don't care. But I feel like Charlie Kirk's death, woke me up spiritually. And now I can't unsee the truth. Wow, this is amazing. This woman. Baik, kita akan berdoa. Saya minta Ibu Pendeta bisa mengakhiri kita dan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur untuk semua peristiwa, semua keadaan, situasi yang Tuhan izinkan boleh kami alami di dalam hidup kami secara pribadi maupun keluarga, maupun di tengah pekerjaan, maupun di tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, di atas semuanya itu, Tuhan berdaulat, dan Tuhan berdaulat penuh. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Kami percaya dan kami mengucap syukur karena seperti janji firman Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk memberikan hal yang baik kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapa, bersatu hati kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat untuk menyatakan kebenaran, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Supaya orang dapat melihat Yesus di dalam dan melalui kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, berkati gerejamu yang berada di tengah-tengah daerah konflik yang mengalami penolakan, bahkan yang mengalami persekusi oleh karena iman kepada Kristus. Berikanlah kekuatan kepada anak-anak-Mu, kepada gerejamu Tuhan, supaya tidak goyah dan tetap berdiri bagi Kristus. Kami berdoa, Tuhan, dunia ini saat ini sedang digoncangkan dengan kematian dari seorang anak Tuhan, yaitu Charlie Kirk. Kami berdoa, Tuhan, biarlah melalui semuanya ini, kami percaya bahwa Tuhan sedang bergerak, Tuhan sedang melawat dunia ini. Bahwa darah martir adalah benih gereja. Kami berdoa untuk keluarganya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk istri dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai mereka di dalam kedukaan, tetapi di dalam pengharapan dan kekuatan untuk terus melanjutkan pekerjaan baik menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Kami berdoa juga untuk Tyler Robinson. Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah dia. Kami berdoa supaya jiwanya juga boleh diselamatkan. Karena kami percaya bahwa darah Kristus juga sudah ditumpahkan untuk dia. Kami berdoa untuk sanak saudara, teman-teman kami
tetangga kami yang belum mengenal Kristus, kiranya Tuhan juga boleh menjamah mereka, melawat mereka, supaya mereka boleh dibawa ke dalam jalan keselamatan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan tolong pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan, supaya dapat memerintah bangsa kami dengan menegakkan kebenaran, keadilan, keamanan, ketertiban. Ampunilah dosa dan salah kami, Tuhan, sebagai bangsa di hadapan-Mu, Tuhan, dengan begitu banyaknya kejahatan yang terjadi dan pelanggaran. Tolong kami, Tuhan, gereja-Mu, supaya terus dapat bersaksi bagi bangsa kami ini, Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, Tuhan, jemaat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, di dalam situasi kehidupan kami. Yang bergumul, Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Pengharapan yang pudar Tuhan kuatkan. Iman ditegakkan kembali. Sukacita boleh dikembalikan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup, mari kita menaikkan pujian berkat Tuhan, mari hitunglah. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kristus yang lebih permai, hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi.
Terimalah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita masuk dalam saat teduh.